sama aku mau ngenalin diri dulu ya. Jadi, namaku Sana Fergandiri. Aku mahasiswa profesi nurse angkatan 16. Di channel ini, aku bakal membahas seputar health and beauty dilihat dari sisi medis dan yang pastinya berbasis jurnal-jurnal penelitian dan juga textbook yang terpercaya. Misalnya, bener gak sih kalau hamil kembar itu bisa diprogram? Terus, apa iya kalau kita terlalu sering bercermin, itu bisa bikin kita jadi gangguan jiwa? Terus, gimana sih tanda-tanda kalau kita lagi ada di toxic relationship? Gimana sih pandangan dunia medis terhadap jatuh cinta dan juga move on? Selain itu, aku bakalan bahas kehidupan seputar co-nurse dan gimana sih perkuliahannya. Buat kalian yang kepo, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, langsung aja di video pertama aku kali ini aku akan bahas tentang hamil duluan. Dulu, benar nggak sih hamil duluan? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi umumnya kehamilan itu berlangsung selama 38-42 minggu. Dan perhitungan usia kehamilannya didasarkan atas HPHT atau hari pertama, haid terakhir. Umumnya masa ovulasi terjadi selama 2 minggu setelah masa ini. Dan apabila terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, maka akan terjadi pembuahan atau bisa kita sebut dengan kehamilan. Lalu bagaimana sih cara perhitungan usia kehamilan? Bisa kita lihat di sini ya. Oke, langsung aja aku bakal jelasin ya. Jadi untuk perhitungan usia kehamilan ini didasarkan kapan kita periksa dikurangi dengan HPHT kita. Oke, aku kasih contoh ya. Misalnya teman aku nikah pada tanggal 13 April 2020. HPHT-nya adalah 1 April 2020. Kemudian dia periksa ke dokter pada tanggal 4 Mei 2020. Lalu, berapa masa kehamilannya atau usia kehamilannya? Yap, benar, 34 hari atau 5 minggu. Kalau kita lihat di sini, usia kehamilannya sudah menginjak 5 minggu. Tapi usia pernikahannya baru menginjak 3 minggu. Kalau begitu, ada selisih 2 minggu. Lalu, apakah teman aku ini hamil di luar nikah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena usia kehamilannya dihitung berdasarkan HPHT, bukan kapan dia melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan. Lalu, apakah dengan melakukan perhitungan usia kehamilan ini dengan HPHT itu menjadi tidak akurat? Memang betul, perhitungan usia kehamilan menggunakan HPHT ini tidak menjadi patokan untuk mengukur usia kehamilan atau hari perkiraan lahir. Namun faktor lainnya jauh lebih sulit untuk diprediksi. Misalnya, kapan hari pertama terjadinya ovulasi atau kapan hubungan seksual terakhir yang bisa menyebabkan terjadinya kehamilan. Dibandingkan dengan HPHT yang hampir seluruh wanita mengingatnya atau bahkan ada yang melakukan pencatatan. Oke, selain melakukan perhitungan hari kehamilan, di sini juga kita akan membahas tentang bagaimana memprediksi hari lahir. Untuk melakukan prediksi hari lahir atau HPL dilakukan rumus Nagel. Rumus Nagel ini sendiri adalah rumus yang ditemukan oleh Franz Karl Nagel, seorang ahli kandungan yang ada di Jerman pada abad ke-19. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sini. Oke, untuk rumus Nagel ini terbagi menjadi 2 rumus. Rumus pertama digunakan apabila HPHT berkisar di antara bulan Januari sampai bulan Maret. Sedangkan rumus kedua digunakan apabila HPHT berkisar antara bulan April sampai dengan bulan Desember. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Jadi misalnya teman aku HPHT-nya 1 April 2020. Kapan perkiraan hari lahirnya? Nah, sesuai rumus tadi, teman aku bisa menggunakan rumus yang kedua, di mana untuk tahun ditambah 1, untuk bulan dikurang 3, dan juga untuk hari ditambah 7. Jadi untuk tahun yaitu 2020 ditambah 1 jadi 2021. Untuk bulan April adalah bulan 4, dikurang 3 itu menjadi bulan 1 atau bulan Januari. Sedangkan
Untuk hari tadi tanggal 1 ditambah 7 menjadi tanggal 8. Jadi HPL teman aku adalah 8 Januari 2020. Oke, perlu diingat bahwa HPL hanyalah perhitungan perkiraan. Jadi sangat mungkin sekali apabila ibu melahirkan lebih awal atau lebih lama daripada HPL. Namun umumnya ibu hamil akan melahirkan dalam 3 minggu di sekitar HPL. Oke, jadi itu sedikit info yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kalau kalian punya saran, next video aku bahas tentang apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagiin ke teman-teman kalian semua. Thank you for watching and see you!